Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya saudara-saudara dimanapun Anda berada dalam kondisi yang sehat dan luar biasa. Dan pada malam hari ini, sebelum kita mulai ibadah Apostolic Prayer, kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat setiap apa yang kami terima, buat berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Dan biar Tuhan berkati worship leader, pemain musik, setiap kami yang terlibat Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini, biar kami dapat bersungguh-sungguh, kami dapat fokus akan Engkau ya Bapa, dan kami percaya saat kami fokus akan Engkau, kuasa hadirat-Mu tercurah buat kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Allah Baik Gorontalo di mana saja Anda berada. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sama-sama mari kita katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan, pulihkanlah Tuhan Yesus, Tuhan, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku sekali lagi sama-sama katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Yesus kami sembah. Yesus, ku menyembah. Yesus kami sembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Yesus, mari sembah Tuhan, bersyukur bagi Yesus, tinggikan Yesus Tuhan Allah kita. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Yesus, Allah yang berkuasa, terpujilah namamu. Segala hormat bagimu, kemuliaan bagimu, segala sembah bagimu. Yesus, ajaib perbuatanmu, cintamu besar, kasihmu besar, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, kami puji Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu, kami aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan, dan di bawah tangan-Mu yang kuat, di bawah sayap-Mu Tuhan, kami tetap aman dalam lindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan
tenang Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami aman Tuhan, kami kan tetap tenang Tuhan, dalam naungan sayap-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam lindungan-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja yang memerintah, Engkau Raja yang berkuasa atas setiap hidup kami. Engkau Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami percaya Tuhan, dalam lindungan-Mu kami kan tetap hidup tenang. Dalam lindungan-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sembah Raja yang besar, mari muliakan Allah yang hebat, sebab Dia hidup bagi kita. Dia Raja, Dia berkuasa selama-lamanya. Nyanyikan haleluya, haleluya, glory, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hari-hari hidup kami akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang kami lewati dalam hari-hari hidup kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu ku rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, siapkan hatimu lebih lagi, buka hatimu lebih lagi untuk kita sama-sama akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang luar biasa, yang akan selalu ada bersama dengan kita dalam hari-hari hidup kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kau yang ku pandang Tuhan, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Selamanya hanya Engkau Tuhan yang kami pandang, yang ku pandang. Selama hidupku, mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang kehidupan kami.
Dan kami merasakan bahwa Tuhan terlalu baik buat kami. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami mau belajar bagaimana kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan membawa tema The Power of Kindness, kekuatan dari kebaikan. Kita mau belajar bagaimana Tuhan mau supaya kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Saya percaya bahwa setiap orang ingin melakukan berbuat baik. Setiap orang ingin diperlakukan dengan baik. Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam hal kita melakukan perbuatan baik. Sebelumnya kita buka di Efesus 2 ayat 8-10. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum saya mau bahas tentang perbuatan baik, saya mau beritahu bahwa kebaikan kita dan apa yang kita lakukan itu tidak menjamin kita untuk masuk surga. Yang membuat kita masuk surga adalah dikatakan dari kasih karunia. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena kasih karunia, karena iman kita kepada Yesus Kristus, itu yang membuat kita masuk surga. Jadi masuk surga bukan karena kita berbuat baik. Semakin banyak kita berbuat baik, kita memiliki surga. Atau amal ibadah kita, amal baik kita yang membuat kita masuk surga, bukan. Tapi iman, percaya kita kepada Kristus, itu yang membuat kita masuk surga. Tapi di sini dikatakan di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, panggilan saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus adalah melakukan pekerjaan baik. Makanya kita ada di dunia ini supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan inginkan, yang semua orang dapat rasakan. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk dipuji. Jadi jangan salah motivasi. Oh, saya mau berbuat baik karena ingin dilihat orang berbuat baik. Saya ingin berbuat baik karena saya ingin dipuji dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, jangan punya motivasi seperti itu. Tapi berbuat baiklah supaya orang melihat bahwa kita punya Allah yang baik. Kita melakukan pekerjaan baik supaya orang-orang diselamatkan. Sekali lagi, kita melakukan pekerjaan baik supaya orang-orang dapat diselamatkan melalui kehidupan kita karena mereka melihat kita punya Tuhan yang baik. Itu yang harus menjadi motivasi kita. Kita melakukan pekerjaan baik untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Saya percaya bahwa kita harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Kita melakukan perbuatan baik pada saudara kita, teman-teman kita, bahkan untuk orang yang nggak kita kenal, kita harus melakukan perbuatan baik. Tapi dari semua itu yang tertinggi adalah perbuatan baik kita itu dapat memperkenalkan mereka kepada surga. Itu Bapak Ibu. Terus bagaimana kita berbuat baik? Kita berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama adalah kita harus punya pikiran yang baik dulu. Kita harus berpikir yang baik dulu. Saat kita berpikir yang baik, maka perkataan kita pun juga akan ikut baik. Saat perkataan kita baik, tindakan kita juga baik. Nah, ini kuncinya, rumusnya di sini. Bagaimana kita mau bisa berbuat baik pada orang lain? Berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik, dan bertindak yang baik. Kita nggak bisa, kita membenci seseorang, akhirnya dengan membenci kita mempunyai pikiran yang baik pada orang tersebut. Nggak bisa, nggak selaras Bapak Ibu. Tapi saat kita memikirkan orang tersebut baik, maka kita harus punya tindakan yang baik buat orang tersebut. Dan itu yang Tuhan mau. Jangan kita berpikir yang jahat kepada orang lain, berkata yang jahat kepada orang lain.
Jangan Bapak Ibu ya. Nah, dampak yang terjadi saat Anda melakukan perbuatan baik apa? Yang terjadi pada saat Anda melakukan perbuatan baik, saya percaya bahwa kehidupan Anda akan berbahagia, kehidupan Anda akan berhasil, dan Anda akan diberi panjang umur. Kita belajar dari seorang raja, Raja Hizkia, di 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21, saya bacakan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda, ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ini hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa ia melakukan apa yang baik, jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang didapat? Setiap apa yang dikerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Kita kenal Raja Hizkia, dia Raja Yehuda, dia raja yang takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang baik kepada semua orang. Dia melakukan apa yang jujur dan benar, sehingga apa yang dikerjakan sama dia dibuatnya berhasil. Saya mau katakan Bapak Ibu, setiap orang yang punya hati yang baik, udah melakukan pekerjaan baik, bisa juga ternyata mengalami permasalahan, mengalami ujian. Contohnya Hizkia, kita mau belajar. Dia mengalami yang namanya sakit. Kita bisa lihat di Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya mau katakan bahwa pada saat zaman dulu, pada saat Nabi sudah mengatakan sesuatu, perkataannya 100% udah pasti akan terjadi. Karena apa yang perkataan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi. Jadi kalau dikatakan bahwa Raja Hizkia akan mati, berarti nggak lama lagi akan mati. Tapi kita lihat di ayat berikutnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Ingat, dia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dia memalingkan wajahnya ke dinding, dia berdoa, dia sambil menangis, dia berkata bahwa Tuhan, ingatlah akan aku sudah berbuat baik kepada engkau, aku sudah melakukan setiap firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan sakitku, gitu kan. Intinya seperti itu. Dan yang terjadi adalah, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Jadi pada saat Nabi Yesaya mau keluar dari istana, tiba-tiba Tuhan teringat akan Hizkia dan Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Tuhan katakan bahwa, katakan kembali kepada Hizkia bahwa usianya akan ditambah 15 tahun lagi, dan dia akan dan Tuhan akan membebaskan dia dari tangan Raja Asyur. Tidak cuma itu, tapi juga adalah kotanya akan Tuhan lindungi. Jadi Hizkia ini cuma minta satu adalah dia minta sembuh, tapi Tuhan kasih 3. Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih kalah musuhnya, dan Tuhan bentengi kotanya. Itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada janji Tuhan yang luar biasa terkait dari kisah Yesaya ini. Tapi kita buka di Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah,
Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Intinya adalah berbahagialah orang pada saat engkau melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Dan janji Tuhan dikatakan, engkau akan berbahagia, Tuhan akan melindungi, memelihara nyawanya, berbahagia, dan membantunya pada saat ia sakit di ranjangnya. Saya percaya bahwa saat kita melakukan pekerjaan baik, kebahagiaan, keberhasilan, dan panjang umur itu menjadi bagian saya dan saudara. Ada satu hal lagi, tokoh yang luar biasa. Saya belajar bagaimana kebaikannya itu menguntungkan dia. Jadi, tadi yang pertama adalah Anda akan berbahagia, berhasil, dan panjang umur. Terus yang kedua, pada saat dampak kita berbuat baik adalah mendapatkan berkat terbaik dari Tuhan tepat pada saat Anda membutuhkan. Jadi, kita mendapatkan berkat terbaik daripada Tuhan pada saat kita memang benar-benar membutuhkan. Kita belajar dari perempuan Sunem. Kita buka di 2 Raja-Raja 4. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 13 sampai 17. Jadi saya singkat saja Bapak Ibu. Pada saat itu Elisa dan Gehazi, dia sering sekali singgah di kota di mana tempat perempuan Sunem ini tinggal. Dan awalnya Elisa hanya diberi makan. Tapi kemudian perempuan Sunem ini menyediakan tempat, menyediakan kamar supaya Elisa dan Gehazi bisa beristirahat di kamar tersebut. Si Elisa menyuruh Gehazi untuk menanyakan kepada perempuan Sunem ini apa yang dia inginkan. Tapi perempuan Sunem ini berkata bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Tapi Gehazi berkata bahwa perempuan Sunem ini belum memiliki anak. Maka Elisa berkata bahwa tahun depan di waktu yang sama engkau akan memiliki anak laki-laki. Nah, apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini adalah ia memberi makan abdi Allah, dia memberi makan Elisa. Dan bukan cuma memberi makan, tapi dia memberi tempat tinggal, dia menyediakan kamar supaya Elisa bisa beristirahat. Dan apa yang didapat? Dia mendapatkan anak, Bapak Ibu. Di tahun berikutnya, di waktu yang sama, ia mendapatkan anak laki-laki. Tidak cuma itu saja. Yang kedua adalah ternyata pada saat anak ini udah mulai beranjak besar, anak ini meninggal. Dan apa yang terjadi pada saat anak ini meninggal? Tuhan menolong melalui Nabi Elisa lagi. Dan apa yang dikerjakan oleh Nabi Elisa membuat anak ini bangkit. Baru 2 Bapak Ibu ya. Udah dikasih anak, terus yang kedua anaknya meninggal, dikasih anaknya bangkit lagi. Saya percaya bahwa hati seorang ibu yang merindukan seorang anak, dan pada saat anak itu meninggal, sangat pedih, sangat sakit hatinya. Tapi Tuhan membuat dia bersuka cita. Dia menghidupkan kembali anak yang mati ini. Tidak cuma sampai di situ apa yang dilakukan Tuhan terhadap perempuan Sunem ini. Yang ketiga adalah kita buka di 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai ke 2. Berkemaslah, dan Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan mendatangkan kelaparan yang kepada negeri yang dimana perempuan Sunem ini tinggal. Jadi dari sekian banyak orang di negeri itu, Tuhan hanya menyuruh Elisa untuk memberitahukan kepada keluarga perempuan Sunem ini, di mana Tuhan mau meluputkan dia dari yang namanya krisis kelaparan. Sama seperti saat ini yang kita alami, kita akhir-akhir ini mengalami krisis Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan meluputkan saya dan saudara dari krisis yang
bahaya ini, krisis virus dari COVID-19 ini. Tuhan akan meluputkan kita. Seperti sama seperti perempuan Sunam ini. Tuhan meluputkannya dari kelaparan, sehingga Elisa bilang, pergilah carilah tempat yang subur, carilah negeri yang subur supaya engkau dapat hidup. Nah, udah 3 tadi kan. Yang pertama dikasih anak, yang kedua anaknya dihidupkan, yang ketiga Tuhan memelihara kehidupan keluarga dari perempuan Sunam ini untuk bisa bertahan hidup. Nggak cuma itu, ada 4 lagi, masih ada. Yang keempat adalah tiba-tiba di ayat yang ke 3-6, dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa pada saat ia pergi, rumah dan ladangnya sudah dikuasai orang lain. Tapi baiknya Tuhan adalah pada saat hal yang sama, di waktu yang sama, raja sedang berbicara dengan Gehazi, bujangnya Elisa. Gehazi menceritakan bahwa bagaimana perempuan Sunam ini, apa yang terjadi kepada perempuan Sunam ini melalui Nabi Elisa. Pada saat sedang berbicara, tiba-tiba perempuan ini datang dan mengadukan perihalnya. Dan raja berkata bahwa apa yang engkau inginkan? Dia inginkan bahwa harta, rumahnya, ladangnya ingin dikembalikan, dan itu raja kabulkan. Sudah 4 Bapak Ibu. Yang pertama tadi Tuhan membuka kandungan, yang kedua anaknya dihidupkan, yang ketiga Tuhan meluputkan dari krisis, yang keempat Tuhan mengembalikan harta miliknya. Tuhan memulihkan hartanya kembali Bapak Ibu ya. Ada 4 yang didapat dari perempuan Sunam ini akibat dari kebaikannya. Dan bahkan kalau kita mau lebih tahu lagi, kalau kita tahu Nabi Habakuk, menurut ahli kitab, Nabi Habakuk adalah anak dari perempuan Sunam ini. Jadi Tuhan nggak cuma kasih 1. Kalau tadi Hizkia dia minta 1 dapat 3, tapi perempuan Sunam ini dia nggak minta apa-apa tapi dapat 5. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Penting hal yang saya mau sampaikan, kenapa wanita Sunam ini dapat banyak sekali kebaikan daripada Tuhan? Saya percaya bahwa karena ia tahu cara melayani seorang nabi. Ia tahu cara melayani seorang hamba Tuhan. Dia tidak hanya memberi makan, tapi dia memberi tempat tinggal. Dia membuatkan kamar untuk dapat beristirahat. Jadi Bapak Ibu, saya mau tutup dari sharing firman pada malam hari ini. Berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik, dan bertindaklah yang baik, supaya saudara dan saya berbahagia, berhasil panjang umur, dan kita dapat mendapatkan berkat yang terbaik di saat yang tepat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sharing firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biar sharing yang sederhana ini Tuhan Yesus dapat kami kerjakan, kami dapat melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Kita mengetahui bahwa panggilan Tuhan buat saya dan saudara adalah melakukan setiap pekerjaan baik. Maka dari itu biar Tuhan memberkati, menolong, memampukan kami untuk dapat melakukan setiap pekerjaan baik itu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan memberi persembahan, biar setiap persembahan yang kami beri untuk Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan Tuhan tidak sia-sia, bahkan Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Bapak Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan dan memberkati melalui pembicara kita. Welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan pengumuman jadwal sepekan. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 atau setengah 5 pagi di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom.
Apostolic Prayer setiap Kamis di live YouTube pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara meng-subscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama, jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, Instagram dan Facebook GAB Gorontalo. Dan yang paling terakhir, jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan stay at home. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Terima kasih. Kita akan segera menutup ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin Tuhan. Saudara terkasih, saya percaya the power of kindness, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Youth Pastor pada malam hari ini menjadi berkat buat saya dan saudara. 3 poin yang saya dapat
pada malam hari ini berpikir yang benar, berkata yang benar, dan bertindak yang benar. Yes, biar jadi atas saya dan saudara. Mari kita bersyukur, kita angkat kedua tangan, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya pujian penyembahan, firman yang disampaikan sudah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Setiap firman yang dimeteraikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Diberkati setiap jemaat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada. Terimalah sukacita, terimalah pemulihan, terimalah damai sejahtera, terimalah kasih Allah tinggal tetap atas engkau mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.